Go ahead, lanjut. Udah tuh, langsung aja. Recording. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah. Qaddimu amalakum lidaril akhirah tajidu indaha fawza wa najah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semua pada hari ini kesehatan badan, jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini. Maksud dan tujuan adalah untuk menunaikan satu perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz memulai pemateri pada hari ini, maka terlebih dahulu kita untuk keberkatan, untuk keberkahan pelajaran kita pada hari ini, sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Baik, seperti biasanya, mari Ustadz yang mulai, habis itu dilanjutkan dengan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pemateri pada hari ini, maka Ustadz akan mengecek adakah di antara kalian yang tidak berhadir pada hari ini. Pak. Ada yang nggak hadir pada hari ini? Hadir Pak, hadir semua. Hadir semua insya Allah ya, karena nah baik, anak-anak sekalian, materi pada hari ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah. Namun sebelum kita membahas pengurusan jenazah pada hari ini, maka terlebih dahulu Ustadz bertanya, adakah hal-hal yang belum dipahami pelajaran yang lalu, yaitu menyangkut masalah zakat? Sudah, ada? Pak. Kalau ada, maka ditanya karena menyangkut masalah ilmu agama, apalagi menyangkut masalah ubudiyah kita kepada Allah, maka tidak boleh kita tidak boleh dipendam, dalam artian harus mengetahui secara langsung. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk menghemat waktu, maka marilah kita memasuki pada pelajaran pada hari ini, yaitu menyangkut masalah pengurusan jenazah. Di sini Ustadz akan menjelaskan, menguraikan poin dulu yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana peserta didik ini dapat kalian menjelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama ya. Selanjutnya juga dapat diperagakan ke depannya, karena memandikan jenazah sesuatu yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam, yang mana pengurusan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Mungkin anak-anak ada yang belum memahami apa itu fardu kifayah? Ada, Pak. Udah paham semuanya ya? Paham. Mungkin ada sebagian yang malu-malu, ya kan? Ustadz coba uraikan sedikit. Fardu itu memang ada dua ya, fardu kifayah, fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain itu sesuatu yang kewajiban per individu, seperti salat, puasa, zakat, ya kan? Andai kata tidak dikerjakan maka berdosa. Dan yang selanjutnya fardu kifayah.
Nah, ini bagian daripada fardu kifayah, yaitu fardu yang diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW per individu. Namun apabila telah dilaksanakan oleh sebagiannya, maka sudah memadai. Dan artian, andai kata sebagian saja telah menyelesaikan perkara tersebut, maka sudah dimaafkan, tidak berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Jadi fardu pengurusan jenazah ini merupakan hukumnya fardu kifayah. Baik itu memandikan, menyalatkan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Enggak ada ya. Lanjut ke dalam pengurusan jenazah atau memandikan jenazah, khusus pada kali ini kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Karena menyangkut masalah memandikan jenazah dan mengkafani, menguburkan, gitu juga menyalatkan, ini perlu proses pelajarannya yang tidak mungkin dalam satu pertemuan. Oleh karenanya pada hari ini cukup kita cara memandikan mayat saja. Baik. Dalam mengerjakan sebuah perkara, sahnya perkara tersebut, dianggapnya perkara tersebut, andai kata harus melalui prosedurnya. Dalam ibadah kepada Allah begitu juga. Harus ada prosedurnya. Yang pertama sekali tentang yang berkenaan dengan memandikan jenazah adalah rukun. Rukun pertama sekali yang harus dipahami oleh peserta didik, ya. Rukun, karena rukun merupakan modal utama sahnya ibadah. Dan salah satu saja rukun yang tidak kita ketahui, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Misal salat, ya kan? 13 rukun salat, ataupun dalam kitab kitab dijelaskan, baik itu kitab Ianatul Talibin, kitab Ajuri, ya, itu dijelaskan rukun salat itu ada 18. Namun kita sering mendengar-dengar ada 13, mungkin itu cuman tidak diuraikan satu persatu, dihimpunkan menjadi 2, ya, seperti tumakninah itu dianggap 1. Baik, dalam pembahasan menyangkut memandikan jenazah, rukunnya ada 3. Ini langsung pada rukunnya. Yang pertama niat. Rukun memandikan mayat itu niat. Tanpa niat tidak sah. Bagaimana meniatkannya? Niatnya nawaitu ghuslar, ada yang nih, niat itu memang boleh di secara bahasa atau secara bahasa sendiri ataupun dengan bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Arab, kalau bahasa sendiri itu sengaja aku memandikan mayat fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Itu harus ada kasak ta'arat ta'in di situ. Kasaknya kita sebutkan nawaitunya, ya. Ta'aratnya kita sebutkan fardu kifayahnya, ta'yinnya kita ta'yinkan ke mayatnya, kifayahnya. Baik. Selanjutnya rukun yang kedua adalah mengucap basmalah. Ini mengucap basmalah di rukun daripada di memandikan ini merupakan suatu rukun. Mesti harus kita mengucapkan bismillah, ya kan? Bismillah. Karena memang dalam sebuah hadis itu ada yang mengatakan kalau tidak dibarengi dengan basmalah, maka amalan kita ini terputus. Dalam artian terputus amalan, bisa saja tidak ada keberkahan. Namun kalau di sini merupakan rukun. Nah, selanjutnya adalah meratakan air seluruh tubuh. Meratakan air seluruh tubuh. Ini mungkin prosesnya nanti dapat kita Ustadz penampakkan kepada anak-anak sekalian videonya, ya, videonya bagaimana cara proses memandikan jenazah. Cuma saya akan memberikan sekilas saja. Ini rukunnya adalah meratakan air ke seluruh tubuh tanpa pengecualian, ya. Selanjutnya dalam pengurusan jenazah juga ada adab-adabnya yang perlu diperhatikan. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad tentunya memiliki adab, karena adab itu yang paling utama. Lebih utama ilmu itu, kalau tidak ada adab sama aja, ya kan?
Nah, jadi adab begitu juga dengan adab memandikan jenazah. Di sini sedikit karena memang tidak diuraikan di videonya, bisa dijelaskan. Menutup yang pertama sekali memang menutup auratnya, tidak boleh kita menampakkan aurat mayat. Aurat mayat seperti biasa, mayat seperti mayat. Kalau kita memang dianjurkan bagi ahli familinya sendiri yang memandikan. Namun demikian tetap auratnya harus kita jaga, yaitu aurat antara pusat dan lutut. Ya, kalau familinya juga gitu, baik itu laki-laki ataupun perempuan, auratnya antara pusat dan lutut. Jadi kita harus tutup. Selanjutnya tidak memandikan langsung di bawah dari matahari, ini adab juga ya kan. Jadi ada juga nanti ada orang-orang yang memandikannya di terik matahari, ini nggak ada adab namanya. Selanjutnya yang memandikan harus orang terpercaya. Kenapa demikian? Karena orang yang percaya ini dia dapat menjaga aibnya yang pertama. Bisa jadi nanti bau ataupun memang ada sesuatu yang tidak boleh di masa hidupnya dia tutupin. Nah, maka harus orang yang terpercaya, tidak menceritakan kepada orang lain. Selanjutnya adab juga tidak dihadiri selain orang yang memandikan mayat. Maksudnya tidak boleh mayat itu memang ditempatkan tempat yang khusus. Tidak boleh di tempat yang lalu lalang. Ya, yang lalu lalang tidak dibolehkan. Selanjutnya mayat itu dihadapkan ke kiblat. Ini lebih baik ya. Memang dihadapkan ke arah kiblat dan lembut dalam setiap urusan. Maksudnya ketika kita memandikan mayat, ini adabnya. Ketika kita memandikan mayat, maka tidak boleh kita berlaku kasar. Baik, ini bukan selaku mayat saja kan, di dunia saja kita selaku umat Nabi Muhammad tidak boleh berlaku kasar, apalagi nanti juga berlakunya sampai ketika meninggalnya. Jadi ketika kita memandikan harus lembut caranya. Selanjutnya juga memakai sarung tangan, ini bagian juga daripada adab ya. Adab daripada memandikan mayat. Jadi ini poin yang kedua. Adab ini ada yang mau ditanya anak-anak sekalian? Menyangkut masalah adab dulu sebelum kita praktekkan melalui video. Ada Pak. Ada memandikan sudah paham? Coba ada yang mau ditanya? Ya, Neti, Manawiyah ada? Yulisna? Itu Bu Neti dulu, Netija dulu. Enggak nanya enggak. Udah paham ya? Udah paham ya? Paham. Jelas? Penjelasannya bagus sekali Bu ya. Udah paham semua ya? Ya, Paham semua. Ya. Aman saja Pak. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah untuk memberikan motivasi terhadap kita. Kenapa kita melakukan hal demikian? Mungkin karena kita tahu apa fadilahnya untuk fadilah daripada pekerjaan tersebut. Misalnya kita bersedekah, apa fadilahnya? Karena tidak semua orang akan bersedekah tanpa dia mengetahui fadilahnya. Ya kan? Begitu juga salat duha, salat tahajud, ya kan? Itu kita giat untuk melakukannya karena kita tahu dalilnya. Kita tahu manfaat daripada perkara tersebut sehingga kita giat untuk melakukannya. Nah, begitu juga dengan memandikan. Ini ada dalil khusus yang mengatakan bahwa dari Rasulullah SAW, barang siapa memandikan jenazah kemudian tidak menyiarkan, maksudnya tidak mengeluarkan apa-apa saja yang dia dapatkan dalam mayat tersebut, maka ini dikeluarkan dosa-dosanya seperti yang telah dahulu. Ya, ini dosa-dosanya dikeluarkan. Maksudnya apa? Pahala orang yang mengerjakan suatu fardu ini luar biasa, karena ini kan pilihan. Gara-gara kita, maka orang lain terbebas daripada dosa. Kita lihat sekarang. Yang memandikan mayat itu cuman 6 atau 7 orang. Paling banyak 5, 6, 7 orang. Tidak banyak. Dan sangat sedikit kita jumpai di dalam kampung-kampung itu yang dapat mempraktekkan tata cara memandikan mayat. Padahal kita ketahui bahwa kita ini semua akan meninggal ya kan.
mau tak mau, Ya. suka tak suka, kita akan meninggal dunia. Oleh karenanya, maka pelajaran pada hari ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita ketahui, sangat penting untuk kita pelajari, karena yang afdal untuk melakukan pemandian mayat, penyungusan mayat itu adalah ahli sendiri ya, keluarganya sendiri. Oleh karenanya, ketika kita nanti pulang, misalnya anak-anak sekalian, pulang ke kampung halaman, maka kita dapat mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Namun pada kesempatan hari ini kita cukup kita bahas tentang tata cara tadi kan. Baik. Selanjutnya ini Ustadz adakan suatu video tentang tata cara memandikan mayat. Bisa dilihat ya, nanti diambil kesimpulan ataupun dicatat dulu bagaimana tata cara memandikan mayat. Karena tadi penjelasan tidak begitu mendetail ya kan. Baik, apa udah siap ibu-ibu untuk mendengar atau penjelasan melalui media ini video? Siap, Pak. Ya, insya Allah ya. Ini mungkin agak sedikit ya, agak lambat sedikit. Ya, waktunya Pak, jangan sampai terpental dari yang ini tidak terlalu lama nih ya. Kita memang kita tahu bahwa nanti akan masuk guru lain ya Bu ya, anak-anak ya. Ya Pak. Kita lihat apakah memang bisa dibuka atau tidak nih ya. Tadi bisa dibuka. Bentuk foto dia bisa. Dan ke atas. Baik, kalau misalnya tidak bisa terbuka, coba adakah pertanyaan menyangkut tata cara memandikan mayat dan bisa disempurnakan mungkin, ya kan? Pak. Ya, ada pertanyaan? Coba Nawawiyah. Gimana? Salah nama Pak. Lala sore Pak nyala Oh iya ya, Berapa besar pahala orang yang memandikan mayat itu, Pak? Itulah tadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin itu suatu. Ini bisa dengar nih, Bu? Bisa. Pak. Saya ulang lagi pertanyaannya, Pak ya. Ini bisa, berapa besar? Bisa didengar di sore ini? Bisa. Bisa nampak nggak videonya? Videonya tak nampak. Enggak usah diputar lagi, Pak. Udah. Takutnya nanti terpental lagi nih waktunya, harus ngajar ulang. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Ada suaranya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Baik, Muslim. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang Muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. mengafani, 3. menyalati, dan 4. mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang belum mempunyai istri. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan waris shobah, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. Laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Laki-laki lain. 4. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Bagi laki-laki yang memiliki istri, maka yang paling berhak memandikannya adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. 2. Laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak mahram.
3. Istri. 4. Laki-laki lain. 5. Apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka yang berhak memandikan adalah perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Sahabat Muslim hafidhakumullah, para ulama berpendapat ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah menyatakan bahwa standar minimal dalam memandikan mayit adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan cara memandikan mayit secara ringkas, yaitu pertama, menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit. Kedua, menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Sampai di sini ini udah memadai ya videonya. Bagaimana tata cara memandikan cukup dengan sebagaimana yang saya sampaikan dalam video tadi. Coba ada yang mau ditanya tadi? Sudah cukup, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas semua insya Allah ya? Jelas, Pak. Baik. Ini tata cara memandikan mayat ya. Tata cara memandikan mayat. Ini bisa juga anak-anak sekalian mempelajari mulai di video kan, seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga ada di langkah-langkahnya ada di buku pedoman ya kan. Buku pedoman boleh. Berhubung waktu ya kan, waktunya kita cuman sedikit ya. Yang menjadi bahan bagi kalian untuk presentasi ke depannya adalah ini bagaimana kita bisa mempraktekkan ya, bisa mempraktekkan langsung melalui patung ya kan, supaya pengurusan memandikan jenazah ini sesuai yang diharapkan dan kita dapat dapat menerapkan di kampung kita sendiri. Baik anak-anak sekalian, ada yang mau ditanya lagi sebelum kita akhiri pembahasan kita pada hari ini? Baik, sebelumnya Ustadz juga akan memberikan kelompok terus ya untuk kita presentasi ke depan nanti bagi anak-anak sekalian menyangkut masalah praktek langsung praktek jenazah. Oleh karenanya Ustadz akan memberikan empat kelompok ya tentang memandikan. Cuman ke depan ya tentang memandikan jenazah tadi yang kelompok ya, langsung kita beri kelompok ya anak-anak sekalian. Boleh ya? Pak, boleh ya. Boleh. Kelompok pertama ini dipresentasikan yaitu bahan-bahannya adalah apa saja bahan yang diperlukan ketika yang ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama bahan-bahan yang digunakan dalam memandikan jenazah. Ya, yang pertama bahan ya, bahan-bahan yang digunakan, Yang kedua, kelompok kedua cara memandikan mayat secara utuh ya, secara utuh maksudnya bagaimana cara menyiramnya ya. Yang kedua mungkin cukup 3 ya. Yang ketiganya hal-hal yang tidak dibolehkan pada saat memandikan mayat. Hal-hal yang tidak dibolehkan ketika memandikan mayat. Untuk urutan sentri sendiri ini Ustadz ambil dari kelompok nomor urutan ya.
Jadi urutan A, ya, 1, 2 dan sampai 5 ini kelompok pertama. Selanjutnya hingga seterusnya ya. Dari A dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 gitu ya. Dapat dipahami semuanya? Paham, Pak. Ada yang mau tanya Ada sebelum Kalau kita siap. tutup pembahasan pada hari ini? Ada yang mau tanya lagi? tidak ada. Udah. Cukup, Sudah, Pak. sudah paham semuanya insyaallah ya? Paham. Ya. Alhamdulillah. Jika memang sudah memahami, nanti kita akan presentasikan pertemuan selanjutnya bagaimana cara melaksanakan pemandian secara praktek ya. Baik, ini mungkin inilah yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Salahnya itu kebodohan Ustaz sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk menutup ibadah majelis ini, marilah kita sama-sama berdoa membaca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Gimana selanjutnya, Bu? Keluar aja, Matiin Pak. dulu ya. Tutup dulu ya. Ya. Ini udah direkam semua kan? Udah. rekamnya matiin. Kalau udah direkam boleh? Kita keluarkan dulu, nanti masuk lagi, saya tampil. Boleh. Wah, boleh. Siapa yang keluar? Oh, kami keluar ya?